Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrobilalamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali di mata kuliah Statistika Penelitian Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kembali lagi dengan saya Ibu Mia Audina Musyadat. Hari ini kita akan membahas tentang data, instrumen, dan uji instrumen. Sebelumnya, pasti teman-teman selalu bertanya, apa itu statistika dan apa itu statistika pendidikan? Baik, dari pengertian statistika sendiri, statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengorganisasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data untuk mendapatkan informasi yang berguna dan mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu, karena kita sekarang sedang membahas tentang statistika pendidikan, maka statistika pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip dari metode dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisaan dalam hal yang berhubungan dengan pendidikan. Data dalam penelitian pendidikan adalah informasi atau fakta yang dikumpulkan dan dianalisis untuk memahami fenomena atau masalah pendidikan. Data ini bisa berupa angka, kata-kata, simbol, atau gambar yang diberikan gambaran tentang aspek-aspek pendidikan, seperti prestasi siswa, kualitas pengajaran, atau efektivitas program pendidikan. Dan untuk data-data yang akan kita gunakan dalam sebuah penelitian pendidikan itu memiliki beberapa syarat. Salah satunya di sini ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, data itu harus dapat dipercaya. Selanjutnya harus objektif, kemudian relevan, up to date, dan representatif. Artinya, data-data yang akan digunakan dalam statistika penelitian pendidikan ini memang harus menggambarkan dengan secara nyata, kemudian juga harus dapat dipercaya, serta harus data yang terbaru atau yang up to date. Selanjutnya, setelah kita menentukan sebuah data, artinya kita harus menentukan populasi yang ada. Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri yang telah ditetapkan. Misalkan, kita ingin melihat tentang peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa SD. Berarti untuk populasinya adalah anak-anak SD yang berada di sekolah tertentu dengan kualitas yang sudah kita tetapkan terlebih dahulu sebelumnya. Agar tidak terlalu banyak yang kita pilih, maka kita harus mengambil sebuah sampel dalam statistika pendidikan untuk dijadikan sebuah penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi, sampel itu adalah sesuatu yang sudah mewakili dari populasinya itu sendiri. Nah, setelah kita menentukan sebuah data, kemudian juga sudah menentukan sampelnya yang mana, selanjutnya kita harus menentukan instrumen mana yang akan kita gunakan. Jadi ada 5 jenis instrumen yang biasanya digunakan untuk kita, para pendidik, atau di sini di statistika pendidikan ada jenis 5 metode untuk instrumennya. Yang pertama itu ada angket, yang kedua wawancara, yang ketiga pengamatan atau observasi, yang keempat tes, dan yang kelima dokumentasi. Nah, untuk angket, wawancara, dan pengamatan serta tes itu harus sudah ada pedomannya terlebih dahulu, disesuaikan dengan indikator-indikator yang memenuhi apa yang ingin kita ketahui di dalam statistika pendidikan. Selanjutnya, untuk dokumen-dokumentasi ini bisa berupa foto-foto atau video, atau bisa berupa tabel atau grafik dan gambar.
Selanjutnya, untuk instrumen yang sudah kita tetapkan, berarti sebuah instrumen itu dapat digunakan ketika sudah diuji terlebih dahulu. Ini ada 4 syarat untuk pengujian di sebuah instrumen. Khususnya kalau untuk yang dites, berarti ada 4. Yang pertama, kita harus mengetes dulu validitas instrumen, selanjutnya ada reliabilitas, dan selanjutnya ada tingkat kesukaran dan daya beda. Adapun Nah, ini adalah perbedaan untuk dari validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Jadi validitas itu untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang kita gunakan sudah bisa digunakan atau belum. Selanjutnya, instrumen harus dites reliabilitasnya untuk mengetahui kekonsistensian hasil pengukurannya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tingkat kesukaran, yang mana ketika kita membuat sebuah soal, jadi kita bisa menentukan yang mana ini soal yang sulit, sedang, atau yang rendah. Sebaiknya teman-teman jika ingin membuat soal, jangan semua itu sedang atau semua itu mudah ya. Jadi sebaiknya adalah ada yang sedang, ada yang rendah, dan ada yang sulit. Selanjutnya yang terakhir ini untuk daya beda. Jadi daya beda ini untuk menentukan kemampuan soal, membedakan peserta dengan kemampuan yang berbeda-beda. Misalkan dengan kognitif yang tinggi, sedang, ataupun yang rendah. Nah, di sini baik dari aspeknya sudah ada perbedaannya ya dari validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Untuk fokusnya pun untuk validitas itu untuk ketepatan pengukuran, untuk reliabilitas konsistensi hasil, untuk tingkat kesulitan adalah kesulitan soal sejauh mana. Selanjutnya yang daya beda kemampuan untuk membedakan siswa dengan kognitif yang tinggi, sedang, ataupun yang rendah. Baik, segitu saja pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Jadi kita telah membahas tentang data, instrumen, dan uji instrumen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.